Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana Azra akan hadir untuk berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti biasa, kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Azra. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, berkah insyaallah. Kali ini Ana mewakili sahabat Kuhas TV nih Abah, Iya. izin bertanya ya Abah. Silakan Ananda. Pertanyaan pertama, Ya. dalam penyaluran zakat fitrah ada yang memilih menyalurkan sendiri dan ada juga yang melalui badan amil zakat. Biasanya masyarakat umumnya menyalurkan melalui masjid-masjid Abah. Ya. Apakah ada syarat tertentu Abah dalam pendirian badan amil di musola atau masjid-masjid umumnya Abah? Baik Ananda Azra dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, menyalurkan zakat kepada berhak itu lebih baik. Ya. Karena kita khawatirkan kalau langsung Ananda Azra takutnya tertumpuk. Misalnya kita lihat ada orang yang duduk di tepi jalan di depan mall misalnya kan, lewat orang ngasih duit, Nah takutnya kayak semua orang ngasih ke situ, padahal ada orang miskin yang enggak suka duduk tepi jalan. Dia memang miskin, dia memang fakir tapi tinggal di rumah, kan jadi tidak dapat gara-gara kita nengok cuman seko orang tadi atau tertumpuk pada satu orang. Maka eloknya ada amil zakat, ada yang mengerjakan. Maka tadi ke masjid-masjid silakan. Nah, cuman masjid-masjid jangan asal ngumpulkan baik, karena dalam aturan zakat Undang-Undang tahun 2011 ya, tentang Basnas itu badan amil zakat itu harus ada izin dari badan amil atau badan amil yang ditauliah oleh pemerintah. Tidak boleh sembarangan, karena nanti asal-asal kayak curahnya ada pengurus masjid atau mungkin ada anggota masjid yang ngaku-ngaku sebagai amil zakat tapi tidak punya legalitas kalau bahasa hukumnya. Akhirnya mengumpul tidak boleh. Maka hukum dalam agama kita atau dalam negara kita itu harus izin daripada badan amil zakat atau Kementerian Agama yang memiliki hak untuk mengizinkan menyalurkan zakat, namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Karena kalau kita lihat Azra, dalam sejarah kan begitu. Nabi Muhammad SAW itu, para sahabat itu tidak sembarangan ambil zakat, kecuali Nabi yang nyuruh. Kan ada satu kisahnya, Nabi nyuruh sahabat untuk ambil zakat di satu tempat di Syam. Tidak mau orang keluarkan zakat, maka Nabi bilang ambil secara paksa. Kira-kira begitu. Artinya ada perintah untuk mengambil zakat baru disahkan. Sebab kalau tidak takutnya ada ilegal. Ya, ngumpul duit, ngumpul zakat tapi tidak mengikuti aturan. Maka kenapa itu dilegalkan? Untuk supaya tidak sembarangan orang mengumpulkan duit. Makanya masjid-masjid, musola-musola atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan bila ingin mengambil zakat, unit pengumpulan zakat, maka dia harus punya legalitas dalam undang-undang Perbasnas atau badan amil zakat tahun 2011. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak pengambilan zakat pada badan amil zakat. Nah, kita sebagai unit pengumpul zakat, misalnya masjid, musola atau sekolah, maka dia harus mendapatkan tauliah atau izin legalitas dari badan amil zakat setempat. Kalau kita di Jambi mungkin badan amil zakat kota, kalau mungkin kita di di daerah tertentu kita pada badan amil kita masing-masing. Intinya tidak boleh sembarangan mengumpulkan zakat karena ditakutkan ada modus pengumpulan tanpa legalitas yang dijadikan hal yang sekarang kan banyak nih penipuan Ananda Azra ya. Ngakunya badan amil zakat tapi ternyata bukan badan amil zakat, kerjanya cuma ngumpulin duit, itu makan dewe, tidak boleh. Atau mungkin sekarang kita tengok di masjid-masjid, di musola-musola dekat dengan mulai zakat itu mulai berkumpul kalau nak jadi panitia. Kenapa? Karena tidak dapat duitnya, tidak bisa kecuali ada legalitas yang jelas. Makanya ketika ada legalitas baru sah. Karena amil itu Ananda Azra dan pemirsa itu ada nomor urut 3 dari 8 aslam yang ada. Ya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, bayangkan, wal amin 'alaiha. Sedekah itu atau zakat itu untuk fakir, miskin, dan amil. Berarti nomor 3. Dan itu penting. Makanya tidak boleh sembarangan yang tidak legalitas. Artinya harus ada legalitas jelas supaya pengambilan zakat dan pengumpulan zakat itu betul-betul maksimal. Basnas tidak ngambil duitnya, tidak. Karena duit dikumpulkan oleh masjid sekitar, duit dikumpulkan oleh musola hanya sekedar mengumpulkan untuk dibagikan di masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kalaupun ke Basnas yang memberikan legalitas, hanya laporan saja. Kita melaporkan, ya, sehingga Basnas kan tahu, oh berarti di masjid itu alhamdulillah tersalurkan zakat kepada masyarakat sekitar. Oh, dilanggar itu sudah terdistribusi zakat secara maksimal, sehingga badan amil zakat tahu daerah-daerah yang terpetakan yang mungkin barangkali belum mendapatkan zakat yang sesungguhnya, dan juga terpetakan bagi yang sudah mendapatkan zakat. Zakat itu sesuatu yang wajib kita tunaikan. Dalam agama kita sebenarnya Ananda Azra, zakat itu kecil, cuma 2,5%. Sebenarnya kalau bicara viral, zaman Rasul tidak begitu viral namanya zakat, benda wajib. Yang viral itu sedekah, infak, kemudian juga lain-lain. Ya, karena dalam Islam itu ada 27 tingkatan cara kita berbagi. Ada infaknya, ada sedekahnya, ada hadiahnya, macam-macam. Ya, dan itu memang diajar. Kalau zakat itu kurang populer dulunya. Sekarang populer karena benda itu wajib.
Coba kalau andai kata kita menyatukan filantropi, pengumpulan dana itu dengan baik, insya Allah tidak akan ada miskin. Menurut data yang ada, Ananda Azra, kalaulah zakat itu memang dipaksa betul untuk ASN, untuk mereka yang sudah zakat, itu subhanallah, kemiskinan di Indonesia bisa hilang. Kenapa? Jumlah kita mayoritas. Kenapa? Kalau seorang saja 2,5% dari harta mereka miliki, wah, orang-orang miskin pasti akan terbantu. Orang-orang miskin pasti akan terselamatkan. Jadi masalah kadang-kadang duit yang agama pun ada juga dikorupsi. Mungkin Azhar dengar pemirsa kan ada duit zakat pun dikorupsi, duit masjid pun dikorupsi. Naudzubillah, bukan hanya duit negara. Kita berlindung kepada Allah. Makanya kalau zakat itu dijalankan profesional, zakat akan dijalankan maksimal, insya Allah tidak akan ada masalah. Makanya supaya tidak ada masalah, ada legalitas. Karena takutnya kalau tidak ada legalitas, asal ngambil duit asal kumpulkan, padahal benda itu tidak benar adanya. Begitu Ananda Azhara, insya Allah. Terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Ana lanjut ke pertanyaan kedua ya Abah. Silakan Ananda, insya Allah. Pertanyaan kedua, jika dalam hal zakat disalurkan melalui badan amil, Ya. Abah, bagaimana metode pembagiannya, Abah? Apakah harus dibagi sama rata, Abah, dari 8 asnaf itu, atau ada yang berhak dapatnya lebih banyak, Abah? Baik, Ananda Azra, memang ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Itu ada 8 asnaf, ya, namanya 8 kategori yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah innamas shadaqat, dalam firman innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina ilaiha, ya, wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ayatnya. Jadi maknanya ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Makanya zakat itu memang terbatas hanya 8 ini, tidak lebih. Kalau yang lain boleh, tapi kalau zakat tidak boleh. Makanya zakat itu sebenarnya Ananda Azra tidak mesti dibagi rata, tapi lihat kondisinya. Karena ulama sebenarnya 1-2 itu sudah kategori. Di bawah belakangnya itu tergantung pada 1-2. 1-2 maksudnya fakir miskin. Mu'allaf. Yang berikutnya amil ala mereka yang menjadi amil. Nah, amil itu diutamakan kalau bisa ada yang fakir dan miskin. Tapi amil tidak mesti fakir miskin. Orang kaya rayonan wajib dia mendapatkan bagian daripada zakat karena dia berusaha dan bekerja untuk memberikan dan mendistribusikan zakat. Kemudian mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf, dia baru masuk Islam. Karena ada di baru masuk Islam tapi dia seorang miliarder yang kaya, duitnya banyak, ya. Tapi karena dia seorang mu'allaf yang baru, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Untuk apa? Supaya mereka lembut. Ternyata Islam sayang dengan dia, ternyata Islam dekat dengan dia. Kemudian juga awal gharimin, orang berhutang. Berhutang itu kan kalau berhutang-hutang yang sekunder, kalau primer oke. Apa maksudnya sekunder? Berhutang tapi nak beli mobil kedua, berhutang tapi nak beli rumah kedua, itu kan sekunder, bukan primer. Tapi kalau berhutang, kalau tidak berhutang dia mati besok, tidak bisa beli makan, maka dia harus diberikan zakat. Nah, ini kan berarti naik ke atas. Walaupun gharimin berhutang tapi dia fakir miskin, lantaran dia tidak kasih duit, maka dia dapat untuk zakat. Fisabilillah, mereka yang dalam di jalan Allah, ada yang katakan guru ngaji, ada yang katakan santri, ada yang katakan imam masjid, intinya fisabilillah. Selama fisabilillah itu ditaikkan lagi ke atas 1-2 jadi fakir miskin, maka dia juga layak. Misalnya ada seorang anak yang sedang belajar di pesantren menuntut ilmu, ya, atau seorang ustadz yang ngajar tapi ternyata ya sangat rendah sekali ekonominya, maka dia kalau fakir miskin layak untuk mendapatkan zakat yang dimaksud untuk memberikan kebaikan kepadanya. Itu artinya tidak mesti pukul rata. Kalau bahasanya panitia kumpul kemudian melihat berapa jumlah yang terkumpul dari jumlah zakat tersebut kemudian dibagi dengan sebaik-baiknya. Bolehlah yang paling banyak mendapatkan kemudian paling sempurna, jangan pula ditumpuk satu. Nah, ada nih modusnya Ananda Azra, amil ya, mentang-mentang dia amil dikasih juga amilnya dapat, giliran fakirnya dapat, sehingga dia dapat 3 namo, tak bisa, tetap harus satu. Di mana dia utamakan, dia ingin dapatkan. Kalau andai kata sudah diberi kategori amil, clear, amil saja. Jangan pula dia sabillah, jangan pula dia kemudian gharimin, jangan. Tapi satu saja di antara hal tersebut. Sebab kalau tidak, numpuk-numpuk galau lagi. Nah, aku galau, aku gharim, aku orang berhutang, aku sabillah, aku amil lah. Sehingga dapatlah, kalau misalnya amil dapat 300, kemudian dapat, akhirnya dapat sekian juta dia gara-gara pakai 8 asnaf dengan kriteria masuk. Maka dia harus salah satu di antaranya. Itu makanya panitia yang amil tadi kumpul. Yang ini kira-kira bagaimana, yang ini kira-kira bagaimana, sehingga betul-betul terdistribusi dengan maksimal. Sehingga muzaki dan mustahik, mereka berzakat memang sudah dapatkan pahala atas zakat yang dikeluarkan. Mustahik, mereka yang berhak mendapatkan pun juga dapat sesuai dengan distribusi dalam agama kita 8 asnaf yang dimaksud tadi. Begitu Ananda Azra, insyaallah. Terima kasih Abah atas sama-sama penjelasannya. Ananda. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi Amin, kita ya semua, Rabbal terutama dengan Ana. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya, silakan hubungi kontak di bawah ini ya.
Ana Azra pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.